ngobrol streaming di Dark Predator. Thank you for join with us. Yes, Agiona ini vokalisnya nih. Kalau yang satu lagi dia berdua, itu Mas Hari gitar. Nah gitu, ngopi enak. Jadi lo ribet. Cari parkiran dulu. Iya betul. Suara gua kedengeran nggak? Suara gua. Halo Mas. Suara gua gimana? Nah, sip. Kenapa? Aman. Suara gua aman. Sip. Audionya enak ya? Udah. Suara gua aman. Kenapa? Tuh. Ini hari ini. Lucu ya? Halo. Tadi Mas lu nanya kenapa namanya The His ya kan? Nih. The His kenapa? The His kenapa? Iya dia jawab nih. Jawab. Dulu tuh kita tuh pengen punya nama yang namanya itu menunjukkan bahwa laki-laki gitu. Bahwa bandnya laki-laki. Kayak apa ya? Biar bahasa Inggrisnya the he man jelek ah. Coba the he ya. The he kalau the he kurang keren lah. Tambahin aja biar nyebutnya enak gitu. The he. Nah, baru lo kita mikir, oh ya, udah bisa aja dah gitu. Gitu lah. Ini itu baru konser kemarin bisa single I Love You. Kenapa I Love You? Kenapa nggak You Love Me? Singlenya. Dia jawab lagi. Kenapa I Love You? Kalau cowok kalau suka gimana I Love You? Ya, harusnya You Love Me. Agak. Maksudnya biar nipu netizen, Ceng. Bukan maksudnya. Biar dikira orang dari judulnya orang kiranya lagi cengeng. Taunya kagak kan? Iya, yang enggak emang liriknya juga begitu. Intinya bisa cocokin sama pasar sih, Mas. Konsepnya kenapa set indie? Happy set indie rock. Kenapa ini? Genrenya kenapa happy set indie? Ya karena kita kan rock. Terus karena rock yang bebas, rock yang merdeka. Ya ini kan arti katanya nggak jauh-jauh dari itu kan. Independen intinya. Rock yang independen, rock yang merdeka, rock yang semua kita. Jadi pasar lagi hype-nya apaan kita bodo amat, kita maunya rock yang kita mau aja, jadinya ya rock independen, rock indie rock jadinya. Udah dibentuk udah lama bandnya The His. Dari kapan The His? Udah 2 tahun lah, 2016. Oh gitu. Berarti nanti akan ngeluarin EP perdana. Kapan keluarnya? Jadi gini, 2019 kita ngeluarin single aja tuh kita keluarin lirik videonya sama ada di platform digital yang judulnya Kau tahun 2019. Terus si Kau lagu yang judulnya Kau itu 2 tahun kemudian kita remaster, kita masukin dijadiin materi salah satu ada di mini albumnya kita yang paling baru ini. Jadi ya Kau itu kenapa remaster, soalnya itu udah rilis duluan 2 tahun lalu, terus kita remaster supaya biar sama aja soundnya sama semua lagu yang ada di mini albumnya. Gitu Mas. Yang bikin unik dengan band-band yang lain dari kalian apa sih? Yang bikin unik? Iya, yang bikin unik. Lu tuh berdua tuh kayak The Fly modelnya. Lu kan gitar sama vokal, kalau The Fly kan gitar sama bass. Yang lainnya additional player. Boleh juga sih maksudnya berdua, ya kan? Terus kita nge-tracknya di studionya Mas Levi The Fly lagi. Iya. Kita nge-tracknya, nge-recordnya di studionya Mas Levi The Fly. Yang bikin unik
Degi siapa ya? Yang bikin beda kali ya, yang bikin beda Degi sama band-band indie rock lain gitu maksudnya kali ya Mas. Ya. Musik, Ari deh jawab deh. Soalnya apa ya? Degi itu yang bikin musik kan dia. Kalau gue tuh cuma nyanyi sama bikin lirik aja. Yang bikin musik tuh semuanya dia. Kalau nanya musik dia. Sekali lagi nggak bisa tuh. Mana? Penyanyi doang. Oke Mas. Jadi itu. Kaget loh pas dia nyanyi tiba-tiba. Emang dia bisa nyanyi? Gue pikir siapa yang nyanyi? Keren. Main juga sih. Jadi yang lebih apa ya? Yang bikin unik dari itu apa ya? Dari musiknya mungkin ya. Dari musiknya itu harmonisasinya itu apa ya? Ada unsur wave-nya. Jadi ada synthesizer-nya tapi dibalut dengan musik rock gitu. Jadi kalau kita perhatikan detail itu musiknya itu ada suara-suara backsound yang kayak suara-suara synthesizer. Nah, jadi tapi yang kita tonjolkan rocknya, tapi ada kayak semacam kalau kita dengerin background itu ada kayak suara-suara synthesizer ya. Jadi cirinya sih sebenarnya gitu ya. Yang uniknya. Terus apa tuh namanya model-modelnya juga kita ciri-cirinya itu kita mau coba musik-musik rock tapi yang musik cinta, lagu cinta tapi yang nggak cengeng gitu loh. Jadi lagu cinta tapi nggak cengeng gitu. Lebih laki-laki lah gitu. Kira-kira berarti itu kayak perpaduan dua genre ya? Gitu loh. Sama episode dia kan perpaduan dua genre ya. Gitu. Mungkin itu adalah lo gitu. Yang sedih segala macam. Ya, penggabungan rock sama elektronik music ya. Kalau lagu-lagu gembira nggak boleh dong. Apa? Kenapa Mas? Kalau ada lagu-lagu gembira nggak boleh dong. Lagu gembira apa sih ya? Lagu gembira? Yang bikin lirik lu gimana ya? Sedih mulu. Galau mulu lu bikin lirik nanti dong. Oh iya, itu dia kenapa namanya happy set. Soalnya kalau gue bikin lirik tuh selalu sedih-sedih kan. Terus dipaduin sama elektronik rock, aransemen elektronik rock yang dibuat sama Hari. Jadi makanya kenapa happy set. Jadi walaupun liriknya sedih, tapi musiknya tuh musik-musik yang energetik, musik-musik yang happy. Contohnya apa ya? Contohnya The Cure. Nah, The Cure kan asik tuh. Kayak gitu, dia happy set juga kalau gue bilang. The Cure. Dia lirik-liriknya sedih, tapi musiknya fun. Cuman kan kalau The Cure nggak rock kan. Nah, kalau kita ambil sisinya ya kayak rocknya. Kalau The Cure kan distorsinya tipis ya, nggak terlalu tebel. Kalau kita malah nempelin di distorsinya. Jadi ya happy set itu kalau menurut kita, kamu semua yang mendengar musik-musik yang The Hits itu bisa menari sambil menangis di saat yang bersamaan. Proses produksinya itu berapa lama? Itu udah jadi 4 biji atau emang salah satu gitu? Prosesnya berapa lama? Produksinya untuk video mini albumnya? Iya, dari rekaman segala macam sampai bikin sampai nanti sampai video itu gimana? 4 bulanan deh. Dari bulan apa? Pas pandemi ya? Dari sebelum Ramadan. Sebelum bulan puasa kemarin kita udah mulai produksi untuk 4 lagu. Sebenarnya sih lagunya udah kita punya lama. Cuman untuk masuk ke dapur produksinya, ya dapur. Itu 4 bulanan. 4 bulanan. Ya, jadi masuk 1-2 studio gitu. Ada yang cocok, ada yang enggak. Sehingga sebenarnya sih kalau menurut kita kelamaan. Karena lagunya udah jadi ya, tapi lagunya belum jadi gitu, belum ada demonya gitu, udah sempat bikin demo beberapa tahun lalu. Cuman yang bikin lama. Kendalanya itu di mixing mastering sih. Karena nanti kita nggak, kalau awal-awal lagunya jadi itu kita mixing mastering kita lempar ke beberapa teman-teman, cuman ya itu ya namanya musik kita sendiri kan. Kalau orang yang ngolah kayak ada yang nggak suka sama kita gitu,
Paham nggak sih mas maksudnya? Iya. Di mixing terus kita dengarnya kok kayak ciri kitanya malah hilang. Yang kita mau tuh seperti grup A misalkan, tapi hasil mixing master yang dilempar ke orang hasilnya B gitu loh. Jadi akhirnya kita mixing mastering sendiri sama Hari yang mixing semuanya. Sebenarnya semua lagu 4 lagu yang ada di mini album itu mixing masteringnya sama Hari. Yang proses yang lebih memakan waktunya sih mixing masteringnya. Karena kita untuk kedepannya proses buat promosinya itu gimana? Apakah lu ikutin yang bikinnya mono? Apa lu jalanin di jalanin di The East gitu buat kedepannya? Setelah ini udah rilis itu udah EP, buat kedepannya gimana prosesnya? Independen, lu jalurnya atau memang yang sebelumnya yang komersil gitu? Independen, kalau masalah komersil nih nanti itu mau gimana orang yang denger ya. Jadi kalau misalnya dia ya suka ya kita anggap itu komersil kalau menurut saya sih. Jadi kalau kita sih buatnya ya nggak mikirin ini laku apa enggak, yang penting kita lagu buat enak bagi kita, terus ya mudah-mudahan diterima sama orang gitu. Maksud indie seperti itu kan. Berarti setelah EP nanti ngeluarin album lagi di tahun ini atau gimana? Nah, jadi gini, langkah awalnya tadi pesannya apa sih? Pertanyaannya apa? Ya kan paling kan ada beberapa mungkin punya program kita kan dia setelah ngeluarin EP apa yang dulu jalanin, apa nanti ngeluarin album lagi atau itu lagi atau single lagi. Kalau langkah promo ngikutin arus aja nih mas. Soalnya kita juga lagi zaman lagi begini, lagi serba aneh pan. Asal kita berkarya dulu aja. Dan gua rasa sih kalau gig segala macam terus event organizer gitu-gitu. Tapi yakin nih kalau denger musik kita sih full satu album deh kalau dengerin, gue sih yakin gigs mereka bakalan asik sih kalau ada kita. Kemarin lu yakin ada salah satu buat kolaborasi sama lu, ada beberapa lagu tuh yang akan kolaborasi. Kolaborasi sama siapa mas? Yang kemarin lu bilang sama gue mau collab, ya kan? Salah satu musisi gitu. Itu planning lu gimana atau apa lakukan mengkolaborasikan dari dengan yang lain gitu. Itu gimana apa enggak? Kalau gua rasa sih lebih ke tahun depan kali ya, kalau collab sama musisi senior nanti. Tapi yang musisi indie ya, lebih ke tahun depan deh. Soalnya kita fokus dulu di promo di mini album yang debut ini. Nanti setelahnya kan kita langsung fokus lagi ke mini album yang volume 2. Makanya kenapa ini dinamainnya ada mini album volume 1. Karena nanti kita berlanjut 2. Gitu. Dan kalau tadi nanya langkah promonya apa, sebenarnya sih tanggal 17 minggu depan ya. Minggu depan kita harusnya main di Record Store Day. Di 7 hari Covid itu di Wijaya. Cuman karena PPKM kita bisa berbuat apa? Nggak bisa kemana-mana loh. Kenapa? Iya nggak bisa kemana-mana. Iya kan? Terus juga akhirnya eventnya mau nggak mau juga postpone. Lalu seru tuh kalau kita main nanti di Record Store Day itu. Gue mau ngajakin lu tuh. Iya, harusnya di situ kita main. Karena PPKM. Situasi sekarang seperti sekarang ini lo untuk promonya berapa bulan dari EP ini? Promo dari semenjak Mas Ari ya? Nggak tahu ya. Kalau ngomongin plan sih udah banyak lah yang mau kita gelar, yang mau kita jalanin gitu ya. Ya. Cuman tergantung kondisi sekarang kan kayak begini. Kita bingung kan. Mau gue sampein plannya seperti apa, langkahnya seperti apa juga kayaknya apa ya? Ya masih PPKM di masa lagi begini bingung mas.
Kita aja aja baru gua bilang yang kita minggu depan tanggal 17 harusnya main di Record Store Day pun akhirnya kepospon. Lalu seru itu. Kita ketemu band-band indie yang lain yang belum kita kenal, kita bisa kenalan di sana, wan seru men. Pokoknya nggak ada tuh band-band major tuh, indie semua yoi. Ini semua. Iya. Tapi di sana ada band banyak ya. Yang mau seperti lo. Gimana? Di sini? Di Serang Cilegon. Iya, anak band banyak gak? Anak band banyak banget, malah keren-keren. Ada juga yang keren-keren, ya? Oh ya. Jangan banyak. Oh kata Hari keren lagi lah. Banyak, cuman ya nggak tahu ya. Ya kan setiap band ada kelebihan dan kekurangan masing-masing, terus juga punya strategi masing-masing kan. Mungkin Iya. Cuman perbedaannya kan ya di selera orang yang dengar sama ya strateginya masing-masing itu yang bedain. Kalau keren ya keren lah. Apapun itu kalau mereka berkarya karyanya original itu keren. Betul. Karena kalau enak atau enggak itu kan ibarat kalau kita ngeliat cewek cantik atau kagak kan cuma perspektif aja. Ya enggak? Mas Ari jangan susah ya sama vokalisnya begini. Apa? Itu vokalis dia gimana tuh Mas? Apa? Vokalisnya dia. Kenapa? Iya, vokalisnya kayak dia gimana tuh? Ada buat masa depan ada nggak tuh di band itu Dadis? Apa sih Mas? Apa Mas? Kenapa Mas? Agak jelas. Iya, pendapat lo Mas Ari tentang Agi sebagai vokalis gimana gitu loh buat kedepannya kan dia kan di bandnya sebelumnya kan dia bukan sebagai vokalis kan. Yang dari sebelumnya kan dia bukan sebagai vokalis tapi manajemen tapi kan gimana kan semua kerjanya double dong dia di band ini. Ini pertanyaannya susah ini. Nggak apa-apa, bagus aja jawabannya. Jadi mengapa saya senang ngajak Agi itu karena alasannya apa? Karena dia selera musiknya bagus. Nah, itu pertama. Kalau kita kerjasama dengan selera musik yang dia itu punya cara musiknya bagus, itu udah menurut saya udah nyambung lah sama saya. Jadi kalau dia punya selera yang bagus, pasti dia juga punya style yang bagus, punya nilai nilai kualitas yang bagus. Nanti kalau dari situ dulu, nah dari situ dia udah suaranya dia udah bagus, terus kita kerjasama juga ternyata orangnya juga enak, fair-fairan. Jadi kalau misalkan gue bilang kalau misalkan ini kayaknya kurang enak, dia mau perbaiki atau nggak dari sayanya juga kurang enak musiknya, nanti dia ngasih sindiran atau ngasih masukan. Jadi kita tuh benar-benar kita punya selera musik yang mirip lah, gitu. Kira-kira seperti itulah. Ya, terakhir apa yang bisa Mas Ari sampaikan dengan semua pendengar musik di Indonesia atau ya dari hasil karya Mas Ari yang udah keluarin nih, kan dulu digital platform ya, mana buat yang dengerin gitu ya. Ya, kalau dari saya ya, harapan kami itu lagu kita, musik kita itu mudah-mudahan bisa diterima oleh para penyinta musik ya, mau tua mau muda, yang penting dia senang musiknya, terus dia ya dengan dia menerima musik kita ya udah syukur ya, udah senang kita. Terus mudah-mudahan dengan musik ini bisa memberikan mereka yang mendengar tuh menambah jadi semangat lah hidupnya. Iya kayak. Lagi masa pandemi gini lo kasihan loh. Mas ya. Thank you Mas. Ya. Namain lagi loh. Namain apa ya? Ya harapannya aku dijual. Ya udah. Thank you. Soalnya apa ya, Mas, nggak tahu
bukannya pede apa gimana. Kita kan band entah karena ini coming from nowhere kan gitu. Kita band yang berantah tahu datangnya dari mana. Entah teman-teman yang lihat atau entah teman yang support. Nggak tahu ya, kalau menurut kita sih video kita di YouTube tuh nggak mau sampai 1.000. Mungkin kalau buat yang lain biasa aja loh ya. Kalau buat kita itu satu apresiasi yang luar biasa loh. Karena kita tidak melakukan apa-apa dan kita tuh kebetulan tipe orang yang paling kecil tapi yang memang sedikit punya teman. Kita tuh berdua orang yang pilih punya teman, punya milih teman ya, atau orang yang nggak mau berteman atau aneh, gitu. Begitu mengeluarkan karya kemarin, pencapaiannya alhamdulillah sih di luar ekspektasi kita. Padahal baru 1.000, kalau menurut saya mungkin biasa aja kali ya kalau band-band yang lain. Kalau menurut kita sih luar biasa karena kita nggak kenal siapa-siapa, kita nggak dekat sama siapa-siapa di sini ya. Biasanya kan kalau di kotanya sendiri itu gitu. Nanti nggak masih ya mudah-mudahan ini sebagai langkah awal yang baik lah untuk memulai karir kita yang lebih gemilang sih ya. Kira-kira gitu. Ya. Thank you banget, Ki. Thank you banget udah luangin waktunya. Apa? Thank you banget udah luangin waktunya. Oh iya. Sama-sama. Sampai jumpa nanti lain waktu kapan. Misalnya selepas sudah PPKM udah nggak ada, lo bisa manggung di event gue lagi ganti ke event juga mau di PPKM susah gitu. Apa ya? Gitu. Dapur letter dong. Dapur letter bikin event. Iya. Lollapalooza. Ngomong event Lollapalooza gitu-gitu. Gue sirik dia luar negeri udah mulai konser gitu ya, gila ya. Oke. Sebelum udah ngeliat nih. Kemarin download festival, terus di DC One Radio itu Big Weekend udah pada mulai di sana, tapi di negara kita malah begini jadi. Lu di rumah mulu kan? Ya udah, thank you waktunya. Udah ngobrol. Sukses selalu, sehat selalu. Salam sama semua. Sampai jumpa waktu nanti. Kapan kita waktu kita mampir lagi undang kalian. Insya Allah. Ya. Thank you ya. Amin. Ya.